Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Rosmiati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2063013518. Saya mengajar di MTS Al-Ghazali Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senang hari ini bisa bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran PPKN. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan tentunya setelahnya kalian diberikan pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, untuk hari ini siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan Yusran dipimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Istaizu iqra'u suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian hari ini. Tanggal berapa hari ini anak-anak? Tanggal 13 Desember 2022. Ya. Ahmad Fauzi hadir? Hadir. Oke. Anak-anak sudah siap pembelajaran dengan Ibu hari ini? Mana buktinya udah siap? Buku pelajarannya sudah di meja semua? Oke. Udah semangat? Yo, semangat pagi dong. Semangat pagi. Pagi. Oke, untuk lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu wajib nasional yang meningkatkan semangat kita, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Siapa yang akan memimpin ke depan? Teman-temannya bernyanyi. Silakan ke depan. Teman-teman yang lain boleh berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Boleh
duduk kembali. Ya. Ya anak-anak, dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi diharapkan kalian tetap semangat dan terus semangat. Mengapa? Karena kalian adalah generasi muda harapan bangsa ya. Tetap harus termotivasi, harus semangat belajar. Mengapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu. Bahkan ingin kebahagiaan kedua-duanya harus dengan ilmu. Maka kalian harus tetap semangat mencari ilmu. Ya anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, ayo kita mengingat kembali pembelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari. Materinya tentang apa anak-anak, masih ingat? Tentang apa? Tentang Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti Pancasila sebagai dasar negara? Ya, Salana. Pancasila dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Iya benar, boleh kasih tepuk tangan? Iya. Iya benar. Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai apa saja sih anak-anak? Sebagai dasar negara. Kemudian sebagai ideologi negara. Lalu pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu diantaranya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah sekarang kita mau belajar apa sih? Sebelum kita tahu kita mau belajar apa, yuk kita lihat dulu sih tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita bisa mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, Alpendo boleh dibacakan tujuan yang pertama? Peserta didik dapat menelaah makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, peserta didik dapat menelaah makna dan pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tujuan yang kedua, silakan Salsa, boleh dibacakan? Peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan yang kedua adalah setelah kalian menelaah makna dan pokok pemikiran Undang-Undang Dasar 1945, maka kalian harus mampu menyajikan hasil telaah kalian. Lalu tujuan yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Ya, Rehan boleh. Peserta didik dapat menyebutkan sikap positif dan sikap negatif dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya tujuan yang paling penting adalah setelah akhir pembelajaran kalian bisa menunjukkan sikap positif dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian setelah tujuan, langkah-langkah pembelajaran apa sih yang akan kita lakukan? Nah, ini nanti Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu akan menayangkan video dan kalian mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Kemudian kalian akan dibentuk kelompok yang bagaimana kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang dan kalian akan dibentuk menjadi 6 kelompok. Bagaimana cara pembentukan kelompoknya nanti akan kita lakukan. Lalu kemudian setiap kelompok akan menerima LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik yang bagaimana hasil diskusi kalian dituangkan dalam LKPD tersebut, diantaranya hasil dari diskusi kalian dan kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan ya. Kemudian kita nanti akan berbicara tentang waktu penyelesaiannya seperti apa, lalu berdiskusi dan hasil kesimpulan diskusi kalian dituangkan dalam bentuk PowerPoint dan ada juga kelompok yang dituangkannya dalam bentuk mind mapping
Apa sih itu mind mapping? Kalian masih ingat mind mapping? Mind mapping itu ya bagaimana kalian mencari kan ya, nanti setiap kelompok itu diberikan permasalahan yang harus didiskusikan ya, seperti itu. Sepertinya Ibu tidak usah membahas lagi mind mapping ya, karena kalian sudah paham mind mapping itu seperti apa. Lalu presentasikan di depan kelas. Terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Ya, ini link untuk pretestnya ya, itu sudah Ibu berikan di grup. Kalian sudah boleh membuka dan hitungan. Sudah semua nak kebuka? Ya, ini anak-anak hasil pretest kalian, kemampuan awal kalian sebelum mendapatkan pembelajaran hari ini ya. Di anak-anak tadi sudah terlihat ya bagaimana hasil pretest kalian. Itulah pengetahuan awal tentang materi pembelajaran hari ini. Ya, materi pembelajaran hari ini tentang apa sih? Tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum lebih jauh membahas apa sih itu Undang-Undang Dasar 1945, yuk kita lihat dulu tayangan video pembelajaran berikut ini. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih tepatnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, apa sih itu Undang-Undang Dasar? Boleh dibacakan? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan istilah konstitusi. Masih ingat dong, konstitusi itu adalah hukum dasar yang tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis disebut konvensi. Lanjut. Nih. Ya. Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan oleh PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa ditetapkannya? 18 Agustus 1945. PPKI juga menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, di sini ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita bisa baca secara bersama. Yuk, 1, 2, 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, di sini ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi tidak akan Ibu kupas makna pembukaan karena itu merupakan tugas kalian nanti di dalam kelompok mencari makna dan pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kelompoknya terdiri dari 5 atau 6 orang, yang bagaimana setiap kelompok akan mendiskusikan masalah yang diberikan setiap kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, yaitu mencari pokok pikiran
makna sikap positif dan sikap negatif dari pembukaan alinea pertama. Nah, bukan ada 6 kelompok, 2 lagi seperti apa? Karena alineanya hanya 4, maka kemudian 2 kelompok lagi yaitu menganalisa tujuan negara. Ya, tujuan negara yang tercantum di alinea keempat. Bagaimana di kelompok 5 menganalisa tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kelompok 6 menganalisa tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Nah, pembelajaran hari ini kita adalah dengan disko. Apa itu disko? Diskusi kelompok. Ya, kalian akan dibagi kelompok. Ya, bagaimana kelompok 1 sampai 4 sajikan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Kelompok 1 sampai 4 nanti siapa yang kebagian kelompok 1 dan 4 menyajikan hasil diskusinya adalah dalam bentuk PowerPoint, dan kelompok 5 dan 6 disajikan dalam bentuk mind mapping. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak siap untuk pembagian kelompok ya? Siap gak? Siap. Wih, semangatnya mana sih? Semangat pagi. Ayo dong semangat deh. Ayo kita bagi kelompok ya. Caranya Ibu menyebutkan angka 1 sampai 6. Nanti bagaimana yang kebagian angka 1 berarti masuk ke kelompok 1. Kebagian angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Ya, dimulai. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Iya, sudah kebagian semua ya. Nah, itu pembagian kelompok kalian. Nah, sekarang kalian boleh bergabung dengan sesama teman yang tadi mendapatkan angka yang sama. Tasnya nggak usah dibawa, yang dibawa bukunya saja. Ayo, boleh bergabung dengan kelompoknya. Ya, anak-anak sudah terbentuk kelompoknya? Sudah masuk dalam kelompok masing-masing? Ya. Oke, sekarang Ibu minta semua anak angkat tangannya ke atas. Ya, semua angkat tangannya ke atas. Satu aja, nggak usah dua-duanya. Satu saja angkat tangannya. Lalu kalian boleh menunjuk ke teman sekelompok kalian. Boleh ke siapa saja yang kalian mau, tunjuk satu teman kalian ya. Ya, dimulai. 1, 2, 3. Ya, sudah? Ya, siapa yang terbanyak ditunjuk temannya itulah yang akan menjadi ketua kelompok. Oke ya, sudah terbentuk kelompoknya, sudah terbentuk, terpilih ketua kelompoknya. Nah, sekarang Ibu minta untuk ketua kelompok mengambil lembar LKPD. Boleh maju untuk mengambil? Ya, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah ya, minggu kemarin Ibu sudah meminta kepada kalian untuk membawa laptop ya. Masing-masing kelompok sudah ada laptopnya? Ya, kelompok yang menganalisa atau hasil analisanya dalam bentuk PowerPoint boleh menggunakan laptop untuk membuat PowerPoint-nya dan mencari informasinya. Kedua kelompok yang dapat kebagian mind mapping mana? Boleh mengambil perlengkapan untuk membuat mind mappingnya ke sini? Ya, sudah bisa mulai berdiskusi, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang harus dicari di dalam kelompok kalian. Oh ya, sebelumnya kita sepakati dulu waktu penyelesaian pekerjaan kalian. Karena waktunya terbatas, minggu ini kita batasi saja. Diskusi hari ini adalah 30 menit. Setuju nggak? 30 menit saja ya untuk hari ini. Untuk melengkapinya atau menyelesaikannya, kalian bisa selesaikan di luar pembelajaran PKN. Ya, yang nanti kemudian bertemu kembali dengan Ibu minggu depan itu minimal 90% pekerjaan kalian sudah bisa tersaji ya minggu depan itu. Karena bertemu kembali dengan Ibu di minggu depan, dan minggu depan itu hasil diskusi kalian sudah tersaji. Bu, kalau ada kesulitan bagaimana? Kalian boleh berkonsultasi dengan Ibu di luar jam pembelajaran PKN ya, Nah ya. Paham ya, Nah? Paham ya? Jadi setuju ya? Hari ini kita diskusi berapa menit?
30 menit. Kemudian bertemu kembali di minggu ke depan, yaitu berapa? 90% pekerjaan kalian sudah selesai. Paham ya? Oke, sekarang mulai diskusi. Ya, diskusi itu harus ramai ya, Nak ya. Harus ini. Lalu kemudian kalian tentukan siapa tulisnya dan siapa juru bicaranya ya. Karena juru bicara itu untuk presentasi nanti ke depan ya. Ya benar, sengaja di LKPD Ibu tidak mencantumkan bunyi dari alinea. Kenapa? Agar kalian bisa kreatif ya, bisa inisiatif mencari. Ya, mencari apa sih bunyi alinea ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ya, seperti itu. Kita udah masukin bunyinya nih, sekarang kita masukin namanya. Ya anak-anak, nanti hasil ke diskusi kalian dituangkan dalam lembar LKPD ya. Di LKPD itu diminta untuk hasil diskusi dan kesimpulan ya, dituliskan di situ. Ya anak-anak, waktu diskusi kita sudah habis, sudah selesai untuk minggu ini. Diskusi kita sudah selesai, nanti dilanjutkan diskusi kalian di luar pembelajaran PKN ya. Dan minggu depan bertemu dengan Ibu sudah 90% laporannya tersaji. Ya anak-anak, bertemu kembali hari ini dengan Ibu ya. Seminggu kemarin kita berpisah dan hari ini bertemu kembali dengan Ibu. Kalian sudah duduk dalam posisi kelompoknya? Sudah. Sejauh mana sih hasil penyelesaian tugas kalian? Ya, sudah 90%. Ayo silakan diberikan waktu 5 menit mungkin untuk penyelesaian proyeknya, sehingga kemudian kalian siap mempresentasikannya ke depan kelas. Ya silakan, selesaikan. Ada kesulitan nggak ketika menyelesaikan? Apa kesulitannya kira-kira? Merapihkan. Oh, merapihkan mind mapping-nya. Coba, kelompok kamu? Pencarian informasinya. Berdiskusi. Tetapi akhirnya terselesaikan kan? Terselesaikan. Sudah selesai? Sudah siap presentasi? Ya, kalau sudah siap presentasi, oke, semua bisa menghadap ke depan semuanya ya. Kita siap untuk presentasi. Yang PowerPoint boleh dikirimkan hasilnya ke Ibu lewat WA ya. Anak-anak, sekarang tinggal kita melihat kelompok mana yang siap untuk presentasi ke depan. Yap. Ya. Kelompok berapakah? Ya, kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Ya anak-anak, kita perhatikan presentasi dari teman kalian kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang pokok pikiran dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mencari pokok pikiran dan sikap positif negatif dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Alifah Margisa itu saya, Rizka Amanda, Oktavia Dharma, Askia Raisa, dan Haura Naima. Bunyi Undang-Undang Dasar alinea ke-2 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Bagaimana pokok pikirannya? Manusia itu atau memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai apa? Sebagai warga negara. Ya, artinya apa sih manusia atau bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia berkedudukan yang sama di mata hukum. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Ya, silakan Alfredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfredo. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, negara Indonesia menganut kedaulatan apa saja dan bukti Oh iya. Indonesia menganut. Oh iya. Kenapa bertanya tentang kedaulatan? Terima kasih ya Alfredo untuk pertanyaannya. Alfredo bertanya, negara Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa sih? Mengapa Alfredo bertanya tentang kedaulatan? Karena di situ disebutkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini sebenarnya pelajaran belum masuk karena pelajaran kedaulatan itu akan bertemu di pelajaran setelah pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau bisa menjawab itu hebat, karena ini pelajarannya baru mau akan kita pelajari setelah ini. Ada yang bisa menjawab? Ya. Indonesia menganut kedaulatan rakyat sama kedaulatan hukum. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Jawabannya betul apa enggak sih? Jawabannya adalah betul. Hebat. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bisa memberikan jawaban yang sebenarnya itu belum tersampaikan. Hebat. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh ditutup. Ya, silakan ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yuk kita lihat lagi nih. Kelompok mana yang antara 1 dan 5? Ya, iya. Ya, kelompok 5 dulu. Ya, maka kelompok 5. Ya, anak-anak kita perhatikan presentasi dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 yang mengangkat masalah yaitu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan hasil analisa kelompok kami mengenai salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Yusran Abdurrahman, Salahana Akuya, Syifa Jalaliyah, Alifah Fauziyah, dan Rajib Farel Alfansyah. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu pengetahuan. Adapun yang berkontribusi besar dalam mewujudkan tujuan negara ini yakni profesi guru. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah, membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup secara optimal, serta kinerja guru juga berpengaruh terhadap pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain guru, pemerintah juga ikut serta dalam mewujudkan tujuan negara ini. Hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Adapun cara-cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara ini yakni bagi pemerintah adalah mewajibkan program wajib belajar minimal 9 tahun, menambah alokasi anggaran beasiswa ke luar negeri bagi siswa berprestasi, dan adapun cara yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yakni mengabdi terhadap profesi masing-masing. Sekian hasil analisa kelompok kami. Kami beri kesempatan bagi kelompok lain jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, itu tadi anak-anak presentasi dari kelompok 3 yang mengangkat
memecahkan permasalahan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini diangkat bagaimana tugas dari negara untuk mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa yang teramanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, yang bagaimana di situ ada sistem pendidikan nasional. Lalu membuat satu program wajib belajar 9 tahun. Tadi juga dibahas menambah alokasi anggaran biaya untuk menyediakan beasiswa untuk para peserta didik yang berprestasi. Lalu diangkat juga di sini aktor atau siapa sih yang bisa berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih di sini kelompok 5 sudah mengangkat peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentulah kemudian ya, guru sangat berperan. Guru bak pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Ya, itu kemudian guru disematkan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Anak-anak, itu tadi semua sudah selesai presentasi, maka kemudian hasil dari pembelajaran hari ini akan kita ukur kembali. Kalau awal pembelajaran kita ukur bagaimana awal pengetahuan kalian, maka di akhir pembelajaran juga akan terukur bagaimana sih ada peningkatan atau tidak dari segi pengetahuan sebelum dan setelah pembelajaran materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu akan melakukan post-test ya. Post-test itu adalah tes setelah pembelajaran ya. Nanti Ibu akan share linknya ya. Kalian mulai mengerjakan. Waktunya hanya 5 menit saja ya. Ya anak-anak, alhamdulillah ya, bisa terlihat di situ hasil post-test kalian sangat signifikan dari hasil pretest yang dilakukan sebelum pembelajaran. Artinya pembelajaran yang kita lakukan adalah berhasil karena kalian bisa memahami materi yang kita bahas hari ini ya. Menurut kalian asik nggak sih pembelajaran dengan sistem disko atau diskusi kelompok? Mengasihkan? Apa yang mengasihkannya dengan pembelajaran dengan disko walaupun disko tanpa musik? Apa asiknya? Hah? Waktu mencari informasi. Apa asiknya mencari informasi? Karena kalian bisa mencari tahu atau mengetahui apa hal-hal yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Lalu apa lagi? Ketika diskusi, kenapa diskusi? Berdebat. Ya, kenapa bisa berdebat? Karena memilih pendapat mana yang itu yang terbaik yang kemudian akan dijadikan hasil dari diskusi. Ya, kemudian pengalaman kalian dalam melaksanakan proyek ini, untuk yang menggunakan mind mapping atau menggunakan PowerPoint, apa sih pengalaman yang bisa kalian ambil? Dari PowerPoint mungkin? Ya? Ya, Alfredo bisa mewakili dari PowerPoint pengalaman yang mengasihkannya itu apa sih? Membuat PowerPoint. Kenapa? Asiknya apa membuat PowerPoint? Seru aja melihat. Seru ya, karena banyak pilihan model PowerPoint yang akan kita gunakan. Ya, sangat beragam sekarang. Ada menggunakan Canva dan apa ya itu untuk yang PowerPoint. Untuk yang mind mapping, coba bisa diungkapkan apa keasikannya? Nempel-nempel Bu. Nempel-nempel gitu, jadi kembali lagi ke anak TK ya, bisa nempel-nempel. Tapi nggak sembarangan yang ditempel, karena yang ditempel itu harus hasil dari pemikiran kalian, penelaahan kalian. Oke, itu ya pengalaman kita dengan belajar disko kali ini. Ya, apakah produk yang kalian buat sudah sesuai dengan yang kalian inginkan? Sudah sesuai ya? Kalian menginginkannya seperti apa? Itu yang tersaji. Kemudian ayo kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari
hari ini yuk. Pembelajaran hari ini berkesimpulan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Lalu sistematika Undang-Undang Dasar ada apa saja tadi? Ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ya anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas pembelajaran hari ini, maka kemudian Ibu minta kalian membaca pelajaran yang akan datang, yaitu tentang kedaulatan. Ya, nanti bertemu dengan Ibu minggu depan kalian sudah memiliki pemahaman sedikit atau pengetahuan dasar tentang kedaulatan. Ya, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, untuk kita semangat sebagai pelajar Pancasila, maka ayo kita bersama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan tak menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas secara hidup kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yeay! Ya anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan bersama pelajar Pancasila. Bagaimana kita harus menjadi pelajar Pancasila yang mempelajari, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya anak-anak, waktu tidak terasa habis sudah dengan pembelajaran Ibu PKN di minggu ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu kemudian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita tutup dengan penyemangat kembali moto orang Sunda, yaitu apa? Bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari
hari ini Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.